La dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Di samping panah itu, di situ ada bacaannya ya, nun sukun garis miring tanwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid Al-Quran, sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya memiliki permasalahan, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran. Dengan penjelasan tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar di dalam penjelasannya, semoga saudara semuanya, bapak dan ibu, dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Tidak hanya sekedar paham, semoga dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Baik, tanpa perlu berlama-lama, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sekarang kita masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-44. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Bagi yang belum lancar silahkan diikuti ya bacaannya dengan pelan-pelan. Baru setelahnya sama-sama kita jelaskan ya, sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dapat langsung bisa dipahami supaya dapat memperbaiki, melancarkan bacaan Al-Quran daripada saudara semuanya ya, bapak dan ibu. Mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. La baridi wala karim. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini la dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Apa tanda panjangnya la seperti itu? Perhatikan media gambar di layar. Kami jelaskan dulu secara keseluruhan bagaimana cara menguasai media gambar di samping. Di situ ada rumus mad tabi'i atau mad asli. Nah, jadi nanti kalau misalkan nih ada orang bertanya, huruf mad itu ada berapa? Maka jawabannya huruf mad ada 3. Apa saja itu? Pertama, rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. 3 huruf beserta harokatnya yang barusan kami sebutkan itu. Nah, itulah yang disebut dengan huruf mad. Nah, jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Nah, rumus 1, rumus 2 huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka kalau ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah, maka kalau ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Kemudian nanti di dalam Al-Quran, untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf yang warna hitam itu ya, huruf-huruf mad itu juga bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna hijau. Bentuknya, bukan warnanya, bentuknya seperti itu.
Jadi pada dasarnya yang warna hijau itu adalah yang warna hitam pada dasarnya kalau kita urai. Sedangkan la dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Ini penjelasannya itu terletak di rumus 3 warna hitam. Perhatikan dulu ya media gambar rumus 3 warna hitam. Di situ dapat kita lihat ya, kalau ada alif, sebelum alif ada harokat fathah kan ya, baris 1 di atas huruf tuh harokat fathah. Di bawah harokat fathah itu ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, begitu. Contohnya ini, la dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Karena di sini ada alif. Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan alif, jika sebelum alif ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya kita baca panjang. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah kita baca panjang. Sehingganya la kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. La, ba dibaca panjang. Kenapa kok ba dibaca panjang? Nah, penjelasannya sama, masih di rumus 3 yang warna hitam. Nah, masih di rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif. Nah, ini alif nih. Sebelum alif ada harokat fathah nih. Nah, sebelum tuh yang berposisi sebelah kanan kita. Atau kalau masih bingung, ada alif sebelah kanan alif nih alif. Sebelah kanan mana? Sebelah kanan kita, sebelah sini. Ada alif, sebelah kanannya ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga ba dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjang 2 harokat. Nah, la, bari, diu. Huruf roh memiliki harokat kasroh nih, baris 1 di bawah huruf, namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Jadi kalau ada huruf roh memiliki harokat kasroh, maka huruf rohnya itu dibaca tipis, dibaca tarkik. Nah, ditipiskan huruf rohnya. Baridiu, ridiu, tipis begitu. Kemudian di sini ada tanwin setelahnya huruf waw. Perhatikan media gambar di samping. Di samping panah itu, di situ ada bacaannya ya, nun sukun garis miring tanwin. Nah, jadi maksudnya tuh begini. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan harokat tanwin ya atau tanda baca tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid. Jadi di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid. Dan seperti yang kita lihat, harokat tanwin atau tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh ya, yang di samping panah tuh. Baris 2 di atas huruf fathatain namanya. Baris 2 di bawah huruf kasrotain namanya. Dan yang satunya itu dhammatain. Pokoknya kalau ada nun sukun atau ada tanwin, di situ akan terjadi hukum tajwid. Nah, begitu. Untuk menentukan hukum tajwidnya itu kita lihat setelah nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa. Jadi nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa begitu. Kita lihat huruf yang berposisi sebelah kiri daripada nun sukun atau sebelah kiri daripada tanwin itu ada huruf apa begitu. Contoh seperti ini. Ini tanwin, baris 2 di bawah huruf, salah satu tanda baca tanwin yakni kasrotain atau tanwin kasroh. Berarti terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya perhatikan huruf setelahnya. Tanwin setelahnya huruf waw. Nah, perhatikan huruf waw termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka kalau ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham bi gunnah. Nah, nanti itu dikecualikan pada izhar mutlak ya. Nah, kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Karena dia idgham, cara membacanya diidghamkan. Jadi cara membacanya itu dengan cara memasukkan, kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan. Yang dimasukkan itu apanya begitu kan? Bunyi tanwinnya ini dimasukkan ke huruf waw, melebur ke huruf waw, sehingganya ini kita baca ridiu. Jangan dibaca ridin, jangan, tapi ridiu seperti itu, diu. Kemudian di bagian diunya itu
Suaranya kita tahan, kita panjangkan sejenak, sepanjang 2 harokat kita gunakan. Ridiu, diu, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Diwala, wanya pendek ya. Diunya yang kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ridiwala, la dibaca panjang. Nah, untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi. Nah, supaya kita bisa latihan tanpa bantuan media gambar, karena tadi sudah kami jelaskan. Sama nih penjelasannya dengan ini ya, dengan ini sama. Kalau di media gambar tadi itu letaknya di rumus 3 warna hitam, karena di sini ada alif. Sebelum alif ada ini, ada harokat fathah. Kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah kita baca panjang. Sehingganya la kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kalau pada media gambar yang telah kami tampilkan tadi, letaknya di rumus 3 warna hitam. Kemudian di sini karim, huruf ro memiliki harokat kasroh nih ya, baris 1 di bawah huruf harokat kasroh atau tanda baca kasroh, maka huruf ro dibaca apa? Dibaca tipis, dibaca tarkik. Tipis kan huruf ro-nya. Karim, rim dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun, namun pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i. Kenapa? Apa sebab dari mad tabi'i bisa menjadi mad arid li sukun begitu? Perhatikan dulu rumus 1 yang warna hitam. Ya, perhatikan ya rumus 1 warna hitam. Pada media gambar di layar itu, di rumus 1 warna hitam, di situ dapat kita lihat ya. Kalau ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh kita baca panjang. Ada huruf ya sukun tuh, sebelum ya sukun ada harokat kasroh. Kemudian di atas harokat kasroh tuh baris 1 miring tuh, di bawah huruf tuh harokat kasroh. Di atas harokat kasroh tuh ada titik-titik kan. Titik-titik di situ tuh maksudnya tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya kita baca panjang. Seperti itu. Contoh tuh seperti ini. Ini kalau kita membaca Al-Quran ya, bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya nih, ada tanda sukun, huruf ya sukun. Huruf sukun itu disebut juga dengan huruf mati atau huruf sakinah. Tandanya tuh seperti ini nih. Jadi kalau ada huruf ya sukun ya, sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh nih, maka huruf yang memiliki harokat kasroh kita baca panjang. Sehingganya ri kita baca panjang. Nah, ini baris 1 di bawah huruf harokat kasroh. Ri dibaca panjang, mad tabi'i, ri mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya tuh bertemu dengan huruf yang kita sukunkan. Ri ditambah huruf yang kita sukunkan. Di sini yang kita jumpai huruf mim yang kita sukunkan, yang kita matikan tuh. Maka ini dibaca rim. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, maka berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh 2 harokat, boleh juga 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten tuh begini, dalam setiap kita mengaji Al-Quran, kita itu harus memilih. Kalau mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya pada saat kita membaca Al-Quran itu kita baca 2 harokat. Kalau kita panjangkan 4 harokat, semuanya kita panjangkan 4 harokat. Tidak boleh selang-seling, tidak boleh. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf mim. Ini kalau kita berhenti, berwakaf di huruf mim, kita baca karim. Jangan dibaca karimin, jangan, tapi dibaca karim. Mengapa? Seperti itu gitu kan. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan begitu. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti kita nih, berwakaf nih, ya, tepat di huruf mim ini. Nah, tadi apa kami katakan? Kalau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, seperti itu. Ini kita berwakaf di huruf mim. Untuk di sini huruf mimnya tidak dibaca panjang. Makanya kalau kita berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, sehingga kita baca karim. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal.
Bismillahirrahmanirrahim. La baridin wala karim. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'an kita. Jika ada hal yang belum dipahami dari apa yang kami jelaskan ya, maka tulis saja pada kolom komentar di bawah, nanti kami bantu jelaskan kembali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.